beberapa anak SMP yang kemudian berterima kasih terhadap corona karena mereka bisa libur. Iya benar loh, Iya, iya. ada. Yang menarik juga pada saat pemerintah meliburkan sekolah-sekolah, otomatis event internasional, event nasional tentang Mm-mm. perlombaan-perlombaan dalam ranah akademik itu kemudian ditiadakan. Sehingga beberapa anak dari Detik News mengatakan ada beberapa anak yang kemudian merasa karena di achievement tinggi merasa stres dengan itu karena tidak sempat ikut lomba. Mm-mm. Dan mungkin berbeda ya di sisi yang lain bagi remaja atau mungkin orang lain yang tidak terlalu achievementnya tinggi, tapi ini ada beberapa masalah lagi tentang ada ternyata kalau misalnya kita lihat ada yang kemudian stresnya karena masalah dia tidak bisa berprestasi. Karena biasanya dia melihatnya oke, kalau berprestasi ikut lomba dapat piala dan Mm-mm. lain sebagainya. Sekarang tinggal di rumah tidak ikut perlombaan tapi dapat tugas dan lain-lain. Itu gimana? Iya, ini kita harus lihat ya, karena memang beberapa orang yang memiliki achievement tinggi, yang cenderung yang mendapatkan banyak prestasi dengan nampak itu memang kemungkinan kalau misalnya kata detik itu hal yang terjadi. Cuman yang perlu saya tekankan di sini adalah peran dari orang tua ini memang harus penting ke anaknya. Bagaimanapun kalau misalnya anaknya stres segala macam tapi orang tua tidak mendukung anaknya atau melihat keadaannya seperti saja, anak akan merasa nih gimana ini. Tapi kalau misalnya peran orang tua ini hadir ke anaknya meskipun dia stres, tidak ada event-event segala macam, tapi orang tua hadir bisa memberikan fasilitas ataupun memberikan ide-ide untuk anak ada aktivitas, saya pikir akan menurunkan ya. Oke. Karena kalau misalnya dibiarkan begini juga bahaya ya, karena kenapa sudah ada rutinitas yang dilakukan, kalau orang tua tidak hadir di situ, keluarga tidak hadir, ini bahaya. Makanya mengapa di pembahasan saya memang menekankan ini, karena mau tidak mau stay di rumah adalah kita bertemu dengan orang tua kita gitu Iya. ya, dengan keluarga kita. Jadi orang-orang di dalamnya kalau misalnya yang saya pahami dengan sistem-sistem yang ada, pendekatan sistem itu bahwa setiap komponen-komponen di dalamnya, individu-individu di dalam itu berkaitan satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya ada satu yang stres, tidak nyaman, maka akan mempengaruhi orang-orang di dalamnya. Jadi memang perlu ada sinergi antar orang tua, anak, dan orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, saling mendukunglah satu sama lainnya. Kalau yang saya lihat juga sih ada salah satu video juga di Instagram eh beberapa anak SMP yang kemudian berterima kasih terhadap corona karena mereka bisa libur. Iya benar loh, Iya, iya. ada. Jadi satu sisi mungkin kita kan beda-beda ya secara Iya, individu. Ada yang senang dengan achievement, ada penghargaan yang tinggi, ada yang iya, kemudian ngapain sih belajar gitu, bukan saya banget. Nah ini bagaimana keluarga bisa hadir di dalam sana, apalagi ayah dengan ibu, terlebih pada anak yang tidak terlalu termotivasi, apalagi kan merasa ih di rumah ini bakal dikontrol lebih banyak nih, apalagi sama bapak sama ibu. Beda di sekolah mungkin guru lagi menjelaskan, dia lagi ngapain mungkin di mejanya, tapi ini di rumah otomatis pasti sering ketemu dengan bapak sama ibu, bakal ditanyain PR sudah belum, tidak sih, bla bla bla. Nah itu gimana tuh dengan anak-anak yang under achiever bukan juga ya, tapi iya. lo Mungkin enggak terlalu tidak ada keinginan untuk ya biasa-biasa berprestasi. saja. Oke. Jadi kayak begini. Kalau misalnya setiap anak kan secara psikologis kan setiap orang punya karakter berbeda-beda, punya motivasi yang berbeda-beda. Kalaupun memang ternyata kita temui anak seperti demikian, ya, kalau orang tua sendiri memang harus setidaknya ya, ketika mereka sudah berada di rumah, ini peluang bagi orang tua untuk mengenal lebih dekat anaknya, apa minatnya, apa kesukaannya, supaya orang tua bisa melakukan ataupun berdiskusi kira-kira hari ini apa yang kita lakukan untuk membuat anak kita sibuk. Contoh misalnya untuk anak-anak saya pagi itu biasanya kan dia sekolah, ya. Akhirnya pagi kita lakukan aktivitas, mereka bermain di halaman rumah, nanti di jam tertentu mereka harus masuk, sore apa harus dilakukan. Jadi memang, tapi itu kesepakatan antara suami dan istri ya, karena berdua harus jalankan program ini. Pun juga kalau misalnya saya ada aktivitas di kampus untuk kuliah online, ngajar online, saya harus sampaikan ke istri bilang, di jam begini saya ada kuliah online, mohon anak-anak dijaga dulu atau ditemani belajar dulu. Tapi setelah itu lepas, maka saya akan menemani. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pun mereka senang dengan kondisi tidak sekolah, yang itu wajar ya. Setiap orang punya pilihan dan setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Cuman bagaimana mereka anak-anak ini, jangankan orang dewasa ya, maaf, jangankan anak-anak, orang dewasa pun
selama itu mereka di rumah akan bosan. Kalau misalnya tiada rutinitas ya ataupun aktivitas yang dilakukan akan bosan gitu. Jadi memang harus dipikirkan. Kalaupun Anda membuat list selama sepekan boleh. Ya, itu kan tergantung dari teknik dari orang tua sendiri di keluarga itu. Oke, kalau misalnya juga kita mencoba untuk menganalisis. Nanti nih kalau misalnya setelah sekolah sudah mulai ada lagi dan lain sebagainya, ada tidak sih kesulitan dari orang-orang yang dari biasanya ketemu di rumah, mungkin sambil kerja tugas itu sambil makan atau misalnya sambil tidur-tiduran. Nah, ini ada perubahan secara psikologis dalam masalah bagaimana mereka akan beraktivitas nantinya. Iya, dalam prinsip perilaku sebenarnya kebiasaan itu berubah selama 30 sampai 40 hari. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah kebiasaan negatif kita, misalnya contoh ya, bangun pagi lah. Kalau selama bangun pagi itu kita konsisten selama 30 hari, ya, maka selanjutnya akan bangun pagi terus. Tapi memang ada perubahan fisiologis yang kita rasakan gitu. Ya. Kalau misalnya selama 2 pekan kemudian memang diperpanjang nanti ini lockdown ya dari pemerintah, maka pasti akan penyesuaian dan pasti akan ada perubahan. Jangankan itu, misalnya saja di saat bulan puasa, sekolah diliburkan. Begitu besoknya setelah Ramadan dan Idul Fitri besoknya mau sekolah, itu akan ada perubahan dirasakan oleh anak. Apalagi kalau misalnya kondisi sekarang kayak gitu. Ya pasti akan ada perubahan. Cuman bagaimana perlahan-lahan dari orang tua sendiri sebelum misalnya ya 1 pekan sudah ada informasi akan dimulai aktivitas baru, orang tua sudah siap-siap nih mempersiapkan anaknya untuk bagaimana tiap harinya ya menuju ke sekolah. Contohnya misalnya kalau misalnya selama ini mereka bangunnya pukul 7 ya, contoh misalnya sudah sholat subuh pukul 7, tapi pekan depan mereka harus masuk sekolah lagi, mereka perlahan harus membiasakan anak itu bangun lebih awal. Karena kita tidak tahu berapa banyak orang yang selama lockdown ini bangunnya jam berapa gitu. Ya, bangunnya jam berapa. Tapi kalau misalnya sudah kebiasaan sudah pukul 9 ke atas bangun ya mau diapa lagi. Ada hal unik sih karena berhubung di kampus saya sekarang itu Meet. Jadi saya mendapatkan beberapa anak di beberapa kelas itu terlambat ikut Meet. Gara-gara kenapa? Saya tidak tahu gara-gara kenapa. Dia cuma bilang, oke, ada alasannya dia telat itu karena terlambat lihat HP. Kemudian ada juga tanpa ada perasaan bersalah, tanpa ada perasaan yang lain. Kemudian hanya melapor, Kak, saya tidak ikut Meet tadi terlewatkan. Karena saya baru tahu kalau ternyata Meet. Oke. Ini kenapa nih anak muda? Apa mungkin karena kebiasaan di kampus ketemu tatap muka? Bahkan kalau saya tanya sempat menanyakan kemudian, kalian lebih pilih mana? Ketemu tatap muka lewat apa nih fasilitasnya WA bla 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 gitu. Semua fasilitas aplikasi, tapi mereka kebanyakan kayaknya lebih enak ketemu tatap muka deh, Kak. Iya. Di bawah siswa juga saya demikian mengatakan bahwa lebih senang tatap muka karena kenapa? Interaksinya lebih dapat ya. Kalau misalnya pas diskusi langsung tanya jawab, langsung di feedback segala macam. Kalau online juga memberikan feedback itu kan terbatas karena rasa interaksi itu ketika ngomong langsung ini berbeda ketika online. Pun juga durasi ketika ngajar itu online dan offline itu berbeda sekali. Jauh lebih lama yang online. Kalau misalnya memang terjadi demikian, ini harus ditekankan bagi kaula muda ya, anak muda ini. Ya, kalau misalnya Anda mahasiswa, Anda harus betul-betul paham bahwa di jam-jam yang ditetapkan oleh kuliah offline itu yang di contoh misalnya kayak saya, ada kuliah tertentu jam 8 sampai jam 10. Memang di jam itu perkuliahan itu akan dilakukan. Kalau Meet juga akan dilakukan di jam-jam gitu, kecuali kalau ada perubahan. Dan Anda harus menyesuaikan dengan baik online maupun offline memang di jam itu. Iya. Kalau misalnya mengatakan baru lihat, ya kita tidak tahu baru lihat atau baru bangun gitu ya. Iya, karena saya takut berprasangka buruk sama mereka. Bisa jadi mungkin benar yang disampaikan dia, atau bisa jadi tidak ada kuota, jadi sampai malu-malu tidak mau sampaikan, Kak, saya tidak punya kuota gitu, bla bla bla. Entah, jadi iya juga ya, kasihan juga ya. Jadi kalau sepemahaman saya, kalau misalnya kita posisi setengah pengajar ya, ke kaula muda dan mahasiswa memang harus mempersiapkan sebaik mungkin misalnya waktu untuk menerima perkuliahan secara online, apakah itu Meet atau tugas-tugas di jam-jam kuliah atau di jam luar kuliah, kemudian menyiapkan memang
kuota bagi handphone, di handphone maupun di laptop ya. Karena kenapa? Ini adalah situasi yang sebenarnya sama-sama tidak kita inginkan. Cuman karena harus ada aktivitas yang Anda lakukan, maka siapkan segala sesuatunya supaya bisa berjalan dengan baik. 1 minggu setelah kampus itu diliburkan, beberapa mahasiswa dari cerita-cerita dari grup-grup, kemudian ada yang mengatakan, Kak, ini kami secara tidak langsung mengatakan kami tidak terlalu nyaman karena pertama mungkin jam biologis berubah. Yang biasanya dibangunkan gitu tiba-tiba bangun, oh nyantai. Kan nanti tinggal online dan Iya, sebagainya. Nah, kemudian yang biasanya dia ingat, oh hari ini itu harus ketemu tatap muka, tapi tiba-tiba hanya dikerjakan ini. Sampai-sampai ada beberapa mahasiswa mengatakan, Kak radiasi nih sama mata saya gitu, mata saya lelah karena harus ngelihat handphone lagi, laptop lagi gitu. Sama dengan ini ya, tenaga pengajar juga seperti itu. Nah, dari yang mungkin Yas lihat, bagaimana sih misalnya dari beberapa anak muda yang melihat, oh jam biologisnya berubah nih. Kita nanti berubah ya pada saat setelah misalnya kita di rumah stay at home tiba-tiba nanti berubah lagi jam biologis, perubahan itu akan terjadi. Ini cara kita menyelesaikan itu gimana? Harus tetap mind setting, ya tetap Anda para anak muda ini yang berstatus sebagai mahasiswa tetap mind setting bahwa saat ini tetap Anda beraktivitas sebagaimana biasanya. Jam 10 kan sebelumnya jam 9 sudah berangkat ke kampus. Iya. Bangunnya jam berapa, mandinya jam berapa, tetap lakukan demikian ya. Meskipun sekarang kuliah online. Kalau misalnya Anda menganggap bahwa kuliah online ini adalah perlu nyantai segala macam, tidak. Karena kenapa? Jam-jam yang ditetapkan oleh tenaga pengajar itu sama. Cuman bedanya adalah kita kuliah online, Anda bisa makan saat kuliah gitu. Beda di saat offline itu ya, tetap muka kita enggak bisa makan di dalam kelas gitu. Saya Tapi sampai ini ingatkan berbeda. loh sama mahasiswa saya, sehari sebelum ujian itu saya coba bilang, Dek pasang alarm, jangan sampai kalian ketiduran karena kita mulai itu 7.30. Tapi masih sempat ada yang ketinggalan karena itu tadi entah ya ketiduran atau apa. Jadi mereka itu ya keteteran mungkin di situ kali ya, jam Iya. biologis yang baru Jadi menyesuaikan. harus tetap main setting ya. Karena kenapa? Kalau misalnya ini terus dilakukan, ingat nanti kewalahan ketika sudah mulai perkuliahan sesungguhnya ya, sudah tidak ada lagi libur segala macam. Ketika itu Anda biasakan terus Anda bangun telat, maka saya khawatirnya akan menjadi kebiasaan lagi. Oke. Ya. Satu juga nih yang mungkin akan menjadi bahan evaluasi bagi pendidikan ya. Validasi soal cara mereka mengerjakan dan lain sebagainya pasti otomatis dipertanyakan dong. Contoh misalnya kita meet nih online, tapi tidak ada yang tahu kalau misalnya apakah dia betul-betul mengerjakannya sendiri close book atau berbuat curang. Karena kan tidak ada yang mengontrol mereka. Istilahnya ya ini kesadaran masing-masing nih untuk belajar. Banyak teman-teman atau mungkin dari mahasiswa juga yang kemudian kritis menanyakan ini validasi saat kita kuliah dan pada saat kita meet itu gimana nih? Apakah ini betul-betul efektif atau tidak dalam ranah pendidikan? Oke, jadi begini, memang untuk setiap kampus, setiap tenaga pengajar, tiap tim dosen itu kan punya kebijakan sendiri-sendiri. Ya, kalau saya pribadi dengan tim dosen itu memang jarang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kognisi mereka, yang belajar tentang sesuatu, tapi lebih banyak juga bertanya tentang bagaimana mengasah kemampuan analisisnya. Jadi kalau misalnya itu kemampuan analisis yang mereka lakukan, maka akan semakin berkembang jawaban-jawaban mereka. Tentu tidak berbeda ketika misalnya sebutkan apa yang dijelaskan, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Itu kan secara teoretik ada mereka dapatkan. Tapi kalau misalnya bagaimana menurut Anda terhadap kondisi Corona saat ini, kan kalau ada yang sama tentu ini hal yang luar biasa ya, luar biasa ketik. Tapi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan lebih kepada menganalisis karena levelnya mahasiswa, itu jawabannya lebih variatif. Ya, masalah validitas segala macam itu kan memang lebih kepada kebijakan dari tim pengampu. Jadi sisa bagaimana kita pintar-pintarnya dari tim pengajar membuat soal-soal yang lebih mengarah kepada kemampuan analisisnya. Tapi kalau misalnya kemampuan untuk knowledge-nya yang pilihan ganda segala macam, itu kan kita tidak tahu bagaimana ininya. Ya. Tapi ya sudah lihat belum sih video yang diedit, entah siapa yang mengedit, tapi yang disampaikan di video itu ya perwakilan dari anak-anak muda sih yang kuliahan
yang dia bilang adalah saya pengennya kuliah tatap muka. Kamu udah disuruh suruh kuliah di rumah tapi pengen tatap muka? Iya, karena dosen-dosen ngasih tugasnya Lebih banyak. banyak banget. Nanti saya mati gara-gara tugas gimana gitu. Itu dari petikan film salah satu scene dari salah satu film Korea yang baru-baru selesai. Yang diedit-edit gitu ya. Ah, ah. Oke. Jadi begini, memang perlu kebijakan tersendiri dari tim pengajar ya. Kalau dari kami sendiri sih pernah berdiskusi ya, sharing di grup, berusaha mengatur lah ya. Karena kenapa? Hampir semua memang mata kuliah memberikan tugas ya. Cuman kemarin kita sempat diskusi yang kalau bisa disesuaikan ya, jangan sampai tugasnya waktu pengumpulan sama segala macam. Karena kenapa? Itu membuat mahasiswa, karena terus terang di tempat kami selesai mata kuliah tertentu dibuatkan suruh buat refleksi. Saya baca semua refleksinya, memang keluhan-keluhan mahasiswa itu luar biasa ya, karena dia harus connect online, ada juga tugas harus dikerjakan, mereka pusing mau yang mana gini, sehingga harus mengorbankan salah satunya. Akhirnya kami diskusi segala macam dengan beberapa Mungkin karena dosen. tadi ya tidak terbiasa. Ini juga karena miskom ya dari beberapa tim pengajar. Jadi ada yang memberikan kuliah di saat kami kuliah online. Maaf, ada yang memberikan tugas di jam di saat kami lagi kuliah online. Jadi mahasiswa bingung, ini kita mau kerja tugas atau terima kuliah online gitu. Jadi bingung mereka, jadi kewalahan. Jadi memang perlu dari komunikasi antar tim pengajar ya untuk bisa menentukan di jam-jam tugas yang diberikan, pun juga kalau misalnya ada tugas tertentu yang sifatnya memang lebih kepada mengasah ya. Kalau kami sih mengatakan penghayatan dari apa yang mereka dapatkan dari kuliahannya. Jadi lebih kepada feel yang dirasakan. Kalau untuk knowledge-nya memang ada beberapa, tapi tidak lebih banyak persentasenya kayak gitu. Oke, IAS kan sudah masuk di beberapa asosiasi, apalagi asosiasi pendidikan ya. Masukkah di asosiasi pendidikan? Sependidikan Psikologi pendidikan masuk? masih partisipan. Oh, partisipan. Tapi kira-kira ada tidak sih salah satu pola pikir yang diusung dari para psikolog pendidikan tentang bagaimana pola pembelajaran di saat-saat ini, kan sesuatu hal yang tidak difikirkan lebih jauh. Oh, ternyata ada satu situasi nih, kita semuanya harus berada di rumah. Saran buat pemerintah sebaiknya itu seperti apa? Karena melihat banyak anak-anak siswa, remaja, mahasiswa dan lain sebagainya itu kebanyakan juga keteteran di masalah tugas, apalagi mengeluhkan tentang kuota, paling utama kuota nih. Kuota, karena ya biasanya kuota itu mereka itu senangnya ke kampus karena pertama ke kampus download film Korea, maaf ya, itu yang terjadi. Terus yang kedua ke kampus itu download film-film yang lain, entah itu main game mabar dengan temannya. Nah tiba-tiba ini kemudian tidak, sehingga kemudian pada saat di rumah banyak saja alasannya, saya tidak kerja nih karena masalah kuota dan lain-lain. Nah, kalau misalnya nih IAS mau memberitahukan tentang apa sih yang mungkin bisa diusulkan bagi pemerintah tentang masalah real yang terjadi di masyarakat, khususnya masalah remaja. Oke. Pendidikannya. Di pendidikannya ya. Oke, jadi kayak begini. Untuk sesi sebenarnya membaca beberapa ini ya, beberapa broadcast, ya, beberapa saran-saran khusus untuk ke remaja. Ada yang mengatakan bahwa untuk di beberapa bidang keilmuan tugasnya dikurangi, lebih banyak ke action. Misalnya di beberapa teman-teman Proyek berarti gitu. iya, misalnya di farmasi mereka membuat langkah nyata untuk membantu kondisi masyarakat, membuat apa? Hand sanitizer. Membuat itu. Kemudian mudah-mudahan kami juga dari psikologi ada contohnya melihat fenomena-fenomena yang terjadi di bidang pendidikan, sosial, keluarga segala macam, mereka melakukan analisis ya, disesuai dengan kemampuan mereka, pemahaman mereka. Jadi kalau saya sih melihat bahwa kalau misalnya kondisi kita manfaatkan momen sekarang adalah ada situasi yang luar biasa terjadi di dunia, khususnya di negara kita, khususnya di Makassar misalnya. Ya, kita manfaatkan momen dengan bidang keilmuan kita untuk mengajak mahasiswa untuk melihat apa kontribusi yang bisa dilakukan meskipun dari rumah. Tapi persentase anak muda mau digerakkan untuk berpikir seperti itu ada tidak? Ada. Kira-kira seperti apa mereka mau bergerak? Ada, cuman memang harus kita lihat potensi dari mahasiswa kita. Kalau misalnya mahasiswa ini anak-anak muda yang tidak dipancing ya istilahnya, mereka mungkin tidak akan bergerak gitu. Sisa bagaimana kita
menghidupkan. Contoh misalnya di salah satu grup kami ada saja dosen-dosen yang selalu memancing mahasiswanya untuk berpendapat, ya mengirimkan satu artikel, silahkan memberikan respon dari jawaban-jawaban mahasiswa kan kita bisa lihat. Akhirnya kita follow up apa yang bisa kita lakukan dari ilmu psikologi, kayak gitu. Jadi lebih kepada melihat bagaimana daya analisis dari mahasiswa itu sendiri. Kalau misalnya ada satu mahasiswa yang tidak merespons segala macam, biasanya di apa namanya di ini gimana pendapatnya, misalnya Tri nggak pernah komen nih. Kemudian saya di grup itu saat add namanya, kalau Tri gimana pendapatnya, sehingga kita memang memaksa mereka untuk berpikir kayak gitu. Jadi untuk di saran-saran pemerintah sih memang ada yang sampai sekarang ujian nasional kan ditiadakan kan karena untuk menghindari demikian. Kalau misalnya di perguruan tinggi ke anak-anak muda sekarang, mungkin sebagai sesama tenaga didik bagaimana kita memanfaatkan momen ini dari keilmuan apa yang kita miliki, kita bisa lihat apa peluang kontribusi kita sebagai tenaga pendidik ya ataupun sebagai praktisi, melihat mengajak mahasiswa kita untuk berbuat untuk negara kita ini apapun itu. Kalau di bagian kesehatan mereka sudah lakukan ya, dari psikologi apa, misalnya dari pertanian apa, dari hukum apa ya. Jadi supaya bisa salah satu mengedukasi masyarakat untuk stay at home. Tapi mungkin agak susah itu kalau kita bertemu dengan anak muda atau mahasiswa yang antipati dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini. Iya. Contoh misalnya sudah diberitahukan, oke kita kuliah online, entah ya, dia mungkin hanya nyahut, oke hadir, tulis nama bla bla bla, tapi ternyata dia cuman absen doang, tapi setelah itu oke, dia left, tidak, kalau salah satu aplikasi itu kan dia tidak terbaca. Kemudian pada saat diskusi dengan teman-teman adik-adik sama teman-teman di kampus, gimana kalian milih mana? Oh mending pakai aplikasi ini kak yang Z bla 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 gitu. Karena dia lebih bagus ini ya dari layar dari gambar dan lain sebagainya. Tapi itu kak kuota yang bermasalah. Jadi ya memang sih banyak kelebihan dan kekurangan dari mereka itu ada saja kelebihan dan kekurangan. Bahkan misalnya kayak gini ya, banyak anak-anak yang mengeluhkan itu tentang masalah Meet pakai kuliah online karena kita berbasis sistem. Beberapa itu ada yang protes. Kak, kok saya nggak masuk sih ininya, saya sebenarnya submit tapi nggak tersubmit, kok bisa gitu. Ya itu keluhan yang terjadi beberapa yang merasa kayaknya lebih milih untuk ketemu tatap muka dibandingkan dengan itu. Iya, jadi begini, kembali lagi saya mengajak dan mengingatkan kepada anak-anak muda sekarang bahwa ini kondisi yang tidak kita inginkan bersama. Kalau misalnya pilihan dari tenaga pengajar ternyata adalah memang harus kuliah online, harus siapkan segala sesuatunya. Nah, keluarga kalau misalnya memang mengatakan bahwa kuota yang terbatas, ayo dong para orang tua support anaknya ya untuk beli kuota segala macam, karena untuk presentasi kuota sendiri pengguna jaringan internet di negara kita memang anak muda yang paling banyak. Sisa bagaimana mereka mengalokasikan betul-betul kuota tersebut untuk untuk perkuliahannya dengan aplikasi yang Anda sebutkan tadi yang Z itu. Ya itu kan saya gunakan juga. Jadi misalnya pada saat sebentar diskusi, ya saya katakan stop dulu, saya absen dulu ya, absen dulu supaya mereka bersuara kayak gitu. Oke, sip. Itu saja dulu mungkin kalau pertemuan ini perdana kita. Jadi ini sekedar info, ini perdana loh Yas. Oh perdana, ya. Iya ini perdana buat podcast kita. Jadi itu saja yang mungkin bakal dilanjut untuk ngobrol-ngobrol yang lain dengan setting yang berbeda. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.